Ya saudara, wacana legalisasi ganja juga kembali ramai di perbincangan publik karena video tadi begitu ya. Sebenarnya ini memang bukan isu baru karena penelitian pun telah membuktikan bahwa sejumlah senyawa yang terkandung di dalam ganja bermanfaat bagi kesehatan. Namun hal ini berbenturan dengan undang-undang di Indonesia yang melarang penggunaannya. Kita akan lihat bersama-sama saudara. Jadi kalau di Indonesia ini ada dua pasal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang tengah menjadi sorotan karena sudah berjalan hampir 2 tahun lamanya sejak permohonan uji materi ke MK ini diajukan Ibu Santi bersama para ibu-ibu lainnya untuk melegalkan ganja medis di Indonesia. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu. Di pasal 6 ayat 1 ini saudara, boleh kembalian ke sebelumnya? Kita lihat yang pertama, di mana narkotika golongan 1 ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta punya potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan pasal selanjutnya juga ada saudara, ini di pasal 8 ayat 1 yang bunyinya adalah narkotika golongan 1 tidak boleh dipakai untuk kepentingan medis. Nah, bicara tentang kedua pasal ini memang dianggap merugikan hak konstitusional para penggugat karena menghalangi mereka untuk mendapatkan pengobatan. Namun di sisi lain juru bicara MK menyatakan bahwa uji materi UU narkotika prosesnya cukup panjang karena menghadirkan banyak sekali ahli dan sampai saat ini masih dalam pembahasan hakim konstitusi. Kita lihat yang selanjutnya saudara, untuk beberapa negara ganja ini memang masih tergolong ilegal termasuk kita di Indonesia, baik itu tanaman maupun hasil olahannya dikategorikan sebagai narkotika golongan 1 yang artinya adalah masuk ke dalam narkotika golongan yang dianggap paling berbahaya dan tidak diperkenankan untuk keperluan medis ataupun terapi. Nah, menggunakannya juga akan langsung berurusan dengan hukum. Namun karena dinilai bermanfaat, ada nih negara-negara yang sudah melegalkan ganja untuk kebutuhan medis. Di antaranya bisa Anda lihat sendiri di sini ada Inggris, Argentina, lalu juga ada Finlandia, Selandia Baru, Australia, serta juga ada Thailand ya, yang baru-baru ini menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan ganja untuk keperluan medis dan juga kosmetik. Dilegalkan secara medis tidak serta-merta menjadikan ganja ini bisa diperoleh siapapun. Ganja hanya bisa diberikan untuk pasien dengan kondisi tertentu dengan berbagai syarat ketat yang sudah diterapkan. Kita lihat yang selanjutnya saudara, bicara tentang ganja kita juga harus bicara tentang efek pastinya seperti apa. Jadi di dalam tanaman ganja ini ada 2 senyawa utama yang tergandung. Yang pertama adalah CBD yang punya anti-inflamasi, anti-epilepsi, juga bisa meredakan kegelisahan atau anxiety. Dan yang satunya lagi adalah THC atau THC yang dikenal karena efek psikotropikanya alias zat yang kalau kata orang bisa bikin high begitu. Namun produk yang mengandung THC ini juga digunakan untuk meredakan rasa sakit, kejang-kejang dan juga pusing. Nah saudara, dalam perjalanannya upaya melegalkan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia memang masih menuai pro dan juga kontra. Karena saat ini kasus penggunaan ganja secara ilegal masih tinggi sekali karena sifatnya rekreasional gitu ya. Belum lagi dengan kekhawatiran nanti akan betapa sulitnya pengawasan penggunaan di negara kepulauan seperti Indonesia. Namun mari saudara, kita akan kawal bersama sampai permohonan uji materi ini diputus dan ganja medis bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya.